Shalom, selamat siang pemirsa Smart People di seluruh Indonesia yang saya kasih. Siang hari ini saya akan sharing kebenaran firman Tuhan tentang Jesus Way is full of hope. Jalan Tuhan yang penuh harapan, Bapak Ibu. Bapak Ibu, apa yang ada di dunia ini terbatas. Segala sesuatu ada waktunya, Bapak Ibu. Saat ini mungkin Bapak Ibu mengalami suatu masalah di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, di dalam pelayanan, di dalam kesehatan. Saat ini mungkin Bapak Ibu mengalami suatu masalah yang tidak akan pernah ada jalan keluar. Rasanya Bapak Ibu mengalami jalan buntu, tidak ada lagi jalan keluar. Tapi percaya lewat kebenaran firman Tuhan siang hari ini, bahwa di dalam Tuhan masih ada harapan. Di dalam Tuhan masih ada kasih karunia. Di dalam Tuhan masih ada mujizat. Di dalam Tuhan masih ada miracle. Bagi manusia mustahil, tapi di dalam Tuhan masih ada harapan, masih ada jalan keluar. Oke, siang hari ini Bapak Ibu, saya ingin sharing bahwa di dalam Tuhan masih ada harapan dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Bapak Ibu, ada satu ilustrasi, sebuah riset, ada seekor tikus yang dimasukkan dalam satu kolam tanpa penerangan. Ternyata apa yang terjadi Bapak Ibu? Seekor tikus ini tidak dapat bertahan hidup lama. Tapi riset yang kedua, ada seekor tikus dimasukkan sebuah kolam renang, diberi penerangan di ujung utara dan ujung selatan. Waktu seekor tikus ini dimasukkan, Bapak, apa yang terjadi? Tikus melihat di ujung utara ada sinar. Di situ masih ada jalan. Akhirnya tikus ini berenang, Bapak Ibu. Dia menuju ke utara. Setelah sampai ke utara, dia tidak bisa mendarat. Dia lihat lagi berbalik. Di selatan ada sinar yang terang. Di situ masih ada jalan. Di situ masih ada harapan. Akhirnya seekor tikus ini dia berusaha berenang menuju ke selatan. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Ternyata seekor tikus lebih bertahan hidup waktu ada terang. Artinya apa, Bapak Ibu? Waktu seekor tikus dia melihat sebuah harapan, dia bisa bertahan hidup lebih lama. Begitu juga Bapak Ibu, hidup kita saat ini, saya percaya Bapak Ibu, saat seseorang tidak punya sebuah pengharapan, saat seseorang berputus asa, disitulah dia mengalami kelemahan, bahkan dia tidak bisa bertahan hidup lama, Bapak Ibu. Karena dia merasa berputus asa. Tapi siang hari ini saya percaya lewat kebenaran firman Tuhan yang akan saya sharingkan siang hari ini. Masalah apapun yang kau hadapi, Bapak Ibu, baik di dalam pekerjaan, pelayanan, mungkin kesehatanmu, ya. Mungkin rasanya engkau tidak punya harapan lagi, mungkin kau berputus asa. Bahkan kau saat ini kau punya teman-teman yang terbatas untuk menolong kau. Mungkin kau punya saudara-saudara yang terbatas yang menolong kau. Mungkin kau punya dokter yang mungkin terbatas untuk menolong kau. Tapi percaya siang hari ini, kita punya Tuhan, Allah kita Yesus yang tak terbatas. Di dalam Tuhan ada sesuatu mujizat. Di dalam Tuhan masih ada kasih karunia. Di dalam Tuhan masih ada grace. Bagi manusia mustahil, Bapak Ibu. Saya percaya siang hari ini. Kalau di depanmu ada jalan buntu, kalau di belakangmu ada jalan buntu, di sebelah kirimu engkau mengalami jalan buntu, di sebelah kananmu engkau mengalami jalan buntu, percaya Bapak Ibu. Siang hari ini masih ada jalan di atas. Di dalam Yesus masih ada harapan. Dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Sesulit apapun, seberat apapun, percaya siang hari ini. Engkau masih punya kekuatan, masih punya harapan di dalam Tuhan, Bapak Ibu. Di dalam Amsal 23, ayat yang ke-18, firman Tuhan berbunyi demikian, karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang, Bapak Ibu. Menurut ukuran dunia, menurut cara dunia, Bapak Ibu, mungkin engkau nggak punya harapan, rasanya nggak masuk akal, rasanya semuanya tertutup, Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu, di dalam Tuhan masih ada harapan, Bapak Ibu. Di dalam Tuhan masih ada jalan keluar. Orang dunia, Bapak Ibu, mungkin punya sedikit masalah, tapi dia nggak punya jalan keluar.
Tapi siang hari ini kita percaya Bapak Ibu, kalau Tuhan izinkan banyak masalah dalam hidup saat ini Bapak Ibu, sekalipun banyak masalah, tapi Tuhan berikan jalan keluar. Ini yang luar biasa Bapak Ibu. Di dalam Tuhan masih ada jalan keluar. Di dalam Tuhan masih ada harapan Bapak Ibu. Siang hari ini kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu. Bagaimana kita menjadi orang percaya yang memiliki pengharapan kepada Tuhan. Ya. Berapa banyak orang dunia saat dia menghadapi masalah, menghadapi jalan buntu, dia tidak punya pengharapan. Bahkan dia menempuh jalan-jalan yang salah. Bahkan berapa banyak yang mengakhiri hidupnya. Kami percaya siang hari ini Bapak Ibu, kita di dalam Tuhan masih memiliki pengharapan. Oke, siang hari ini bagaimana Bapak Ibu? Kita bisa memiliki pengharapan kepada Tuhan untuk kita bisa menghadapi setiap masalah krisis dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu, supaya kita tetap punya pengharapan di dalam Tuhan, yaitu yang pertama kita harus punya iman Bapak Ibu. Di dalam Roma 4 ayat 19 sampai 21 ini tentang janji Tuhan kepada Abraham Bapak Ibu. Di dalam ayat 19, imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Bapak Ibu, janji Tuhan telah diberikan kepada Abraham, bahwa keturunan akan seperti bintang di laut dan pasir di lautan, Bapak Ibu. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu? Abraham sampai usia 100 tahun, bahkan waktu rahim Sarah telah tertutup, Bapak Ibu, Tuhan belum memberikan keturunan atas Abraham. Tapi ayat 20 di sini jelaskan, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaannya, malah ia diperkuat dalam imannya. Dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan, Bapak Ibu. Inilah janji yang dia pegang Abraham, Bapak Ibu. Sekalipun Abraham tidak punya dasar untuk berharap, Bapak Ibu, dia badannya sudah menjadi lemah, sudah berumur 100 tahun, bahkan rahim Sarah telah tertutup. Secara akal, secara manusia tidak mungkin lagi ya Sarah bisa memberikan keturunan untuk Abraham. Tapi apa yang dilakukan oleh Abraham? Dia adalah seorang bapak beriman. Dia terus percaya kepada Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya tidak tahu Bapak Ibu siang hari ini apa yang kau alami. Mungkin kau mengalami jalan buntu. Rasanya tidak ada dasar untuk berharap. Tapi biarlah kita belajar dari Abraham, Bapak Ibu. Dia adalah seorang bapak yang beriman. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, sekalipun itu mungkin tidak mungkin, sekalipun itu mustahil, Bapak Ibu. Tapi Abraham tetap beriman kepada Tuhan. Dia tetap percaya kepada janji Tuhan. Bahkan dia percaya, dia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya. Sekalipun tidak ada dasar berharap, sekalipun tidak mungkin, sekalipun mustahil, Abraham tetap beriman kepada Tuhan. Bahkan dia percaya, Tuhan berkuasa, Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu, Tuhan berikan janji Tuhan untuk setiap kita orang percaya. Orang percaya tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhan akan sertai kita senantiasa. Dia akan selalu menyegarkan tanah hati kita. Dia selalu menambah iman percaya kita. Hidup kita seperti taman yang diairi dengan baik. Hidup kita seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Janji Tuhan diberikan kepada setiap kehidupan kita. Dia akan angkat kita menjadi kepala bukan ekor. Hidup kita akan terus naik dan tidak akan pernah turun. Bahkan janji Tuhan, hidup seperti mata air yang terus melimpah anugerah Tuhan. Mujizat Tuhan, kasih karunia Tuhan dalam hidupmu tidak akan pernah habis di dalam hidupmu, Bapak Ibu. Siang hari ini, Bapak Ibu, sekalipun saat ini rasanya engkau menghadapi jalan buntu, mungkin engkau berputus asa, mungkin engkau lelah, Bapak Ibu, mungkin engkau capek siang hari ini, engkau rasanya nggak punya kekuatan, tapi percaya, Bapak Ibu, siang hari ini masih ada Tuhan. Di dalam Tuhan masih ada pengharapan. Di dalam Tuhan masih ada mujizat, di dalam Tuhan masih ada miracle, di dalam Tuhan masih ada kasih karunia, Bapak Ibu. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, tetapi bagi Tuhan semuanya tidak ada yang mustahil, Bapak Ibu. Tapi yang Tuhan minta siang hari ini, masih adakah engkau punya iman kepada Tuhan? Masih engkau percayakah kepada Tuhan, Bapak Ibu? Berapa banyak seringkali kita cuma mengandalkan kekuatan kita, pikiran kita, Bapak Ibu, kemampuan kita, usaha kita.
Tapi biarlah mulai siang hari ini Bapak Ibu, kita belajar Bapak Ibu, kita punya iman kepada Tuhan, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, mempercayakan setiap permasalahan kita kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu Bapak Ibu. Berapa banyak Bapak Ibu, seringkali kita dikuasai ketakutan, kebimbangan. Tapi percaya siang hari ini, mari kita belajar bersama-sama seperti Abraham. Kita mau terus percaya kepada Tuhan. Kita terus bersandar kepada Tuhan. Kita terus punya iman kepada Tuhan. Kita percaya, kita terima janji Tuhan. Saya percaya di dalam Tuhan masih ada pengharapan, Bapak Ibu. Sekalipun saat ini engkau merasa nggak ada harapan, nggak ada jalan keluar, tapi percaya, mari kita iman, kita percaya, kita percayakan hidup kita, percayakan setiap permasalahan kita serahkan, kita percayakan setiap sakit penyakit kita, masalah apapun yang kita hadapi siang hari. Mari kita percayakan kepada Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita. Saya percaya Bapak Ibu, waktu kita tetap percaya, beriman kepada Tuhan, disitulah mujizat Tuhan terjadi atas hidup kita Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, supaya kita terus punya pengharapan di dalam Tuhan. Yang kedua, kita harus percaya Bapak Ibu, bahwa proses yang Tuhan izinkan itu mendatangkan kebaikan Bapak Ibu. Berapa banyak Bapak Ibu, saat Tuhan izinkan masalah boleh terjadi atas hidup kita, berapa banyak Bapak Ibu, kita tidak punya respon yang benar Bapak Ibu. Seringkali kita menyalahkan Tuhan, seringkali kita mulai bimbang, kita mulai takut. Tapi percaya Bapak Ibu, waktu kita punya iman kepada Tuhan, saya percaya Bapak Ibu, poin yang kedua, ya Tuhan ajarkan lewat kebenaran firman Tuhan, bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Kita harus percaya Bapak Ibu siang hari ini, bahwa setiap proses, setiap ujian, setiap masalah yang Tuhan izinkan, kita harus percaya siang hari ini Bapak Ibu, bahwa itu akan mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Mungkin rasanya kita nggak nyaman, rasanya kita menderita, rasanya kita silih berganti mengalami masalah yang tidak pernah kunjung selesai. Tapi percaya kalau masalah yang Tuhan izinkan, kita percaya siang hari ini Bapak Ibu. Masalah yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, itu membuat kita baik Bapak Ibu. Karena itu siang hari ini Bapak Ibu, Tuhan minta, mari kita tetap berespon benar. Kita percaya setiap proses yang Tuhan izinkan, supaya hidup kita baik Bapak Ibu. Supaya pekerjaan kita baik, supaya pelayanan baik kita baik, supaya keluarga kita baik, supaya hidup kita baik Bapak Ibu. Jadi ini penting sekali Bapak Ibu, ya di dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan Bapak Ibu. Kita percaya siang hari ini Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu ya, menurut ukuran kita itu tidak baik. Menurut ukuran kita, rasanya itu sesuatu yang membuat kita susah, membuat kita tidak bisa bersuka cita, membuat kita rasanya mengalami sebuah penderitaan. Tapi percaya Bapak Ibu, apapun yang Tuhan izinkan, proses dalam kehidupan kita, itu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah Bapak Ibu. Di dalam Roma 5 ayat 3-4 Bapak Ibu, kebenaran firman Tuhan mengajarkan Bapak Ibu, saat kita bisa berespon benar, kita percaya bahwa Tuhan bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Tuhan izinkan sebuah masalah ujian dalam kehidupan kita Bapak Ibu, di dalam Roma 5 ayat 3-4, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita Bapak Ibu. Artinya apa Bapak Ibu? Saat kita bisa berespon benar Bapak Ibu, bahwa kesengsaraan penderitaan itu menghasilkan kebaikan dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa bersuka cita, kita tetap bisa bersyukur di tengah penderitaan Bapak Ibu. Karena dalam Roma 5 ayat 3-4 dikatakan, kita bisa bermegah, artinya apa? Kita bisa bersyukur, kita bisa setuju dengan Tuhan, setiap proses yang Tuhan izinkan. Saya percaya dalam kebenaran firman Tuhan dikatakan bahwa kesengsaraan kita, ya, karena itu kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan Bapak Ibu.
Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan baru. Percaya Bapak Ibu, lewat penderitaan, kesulitan yang Tuhan izinkan, yang rasanya mungkin kau mengalami jalan buntu, dan rasanya mungkin saat ini kau berputus asa, yang saat ini mungkin kau merasa kau nggak punya pengharapan. Percaya Bapak Ibu, Tuhan izinkan Bapak Ibu masalah krisis dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi orang-orang yang kuat, supaya kita menjadi orang-orang yang tahan uji, Bapak Ibu. Kita menjadi orang-orang yang luar biasa, Bapak Ibu. Kita menjadi orang-orang yang lebih dari rata-rata. Tuhan ingin jadikan kita menjadi orang-orang yang excellent, 10 kali lipat, 20 kali lipat, 3 kali lipat, lebih hebat, lebih kuat, lebih tahan uji daripada orang-orang pada umumnya, Bapak Ibu. Jadi ini penting sekali Bapak Ibu, bahwa goncangan krisis, masa sukar, itu untuk membawa kita untuk sempurna seperti Kristus. Masalah kesukaran yang Tuhan izinkan untuk membuat kita menjadi orang-orang yang tahu uji, Bapak Ibu. Masalah krisis yang Tuhan izinkan membuat kita supaya hidup kita lebih baik, Bapak Ibu. Ya mungkin saat ini Bapak Ibu belum bisa menerima apa yang Tuhan izinkan. Tapi siang hari ini kita percaya, kita terus percaya, beriman kepada Tuhan, bahwa Allah terus bekerja dalam segala untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Tuhan ingin supaya hidup kita baik, Bapak Ibu. Tuhan ingin supaya hidup kita menjadi orang-orang yang tahan uji. Tuhan ingin siang hari ini hidup kita menjadi orang-orang yang sempurna, Bapak Ibu. Bukan cuma menjadi orang yang baik, firman Tuhan ajarkan, Bapak Ibu. Bukan hanya kita menjadi orang baik, tapi firman Tuhan katakan bahwa biarlah engkau sempurna, seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Di dalam Daniel 12 ayat 10, banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana ya akan mengerti dan memahami setiap rencana Tuhan, Bapak Ibu. Siang hari ini Bapak Ibu, Tuhan izinkan masalah dalam kehidupan kita, krisis di dalam kehidupan kita, yang mungkin rasanya tidak ada jalan keluar, Bapak Ibu. Tapi percaya siang hari ini Bapak Ibu, di dalam Tuhan masih ada pengharapan. Tuhan izinkan supaya hidup kita menjadi lebih baik. Tuhan izinkan supaya hidup kita menjadi orang-orang yang tahan uji. Tuhan izinkan supaya hidup kita menjadi sempurna, Bapak Ibu. Jadi Tuhan, Bapak Ibu, kita sebagai orang yang bijaksana, sebagai orang yang percaya, bukan cuma tahu firman, ngerti firman, tapi kita menjadi pelaku firman, hidup dalam firman. Itulah orang-orang yang bijaksana. Orang fasik tidak mengerti, Bapak Ibu, tapi orang-orang yang bijaksana, Bapak Ibu, dia akan mengerti setiap kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Tuhan izinkan masalah dalam kehidupan kita, krisis di dalam kehidupan kita. Tuhan ingin menyucikan hidup kita. Tuhan ingin memurnikan hidup kita. Tuhan ingin ujian yang Tuhan izinkan kita menjadi orang-orang kuat dan tahan uji, Bapak Ibu. Di dalam Matius 5 ayat 43 sampai 48, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna, Bapak Ibu. Hal yang ketiga, kebenaran yang ketiga, Bapak Ibu, supaya kita tetap ya punya pengharapan kepada Tuhan, supaya kita tetap bisa on fire, tetap move on, Bapak Ibu. Kita tetap semangat, kita tetap kuat, Bapak Ibu ya. Poin yang ketiga yaitu kita tidak perlu menyerah. Kita menjadi orang-orang yang kuat, menjadi orang-orang yang pantang menyerah. Kita never give up, Bapak Ibu. Di dalam Amsal 24 ayat yang ke-26, sebab itu Bapak Ibu, 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana, Bapak Ibu. Percaya siang hari ini, Bapak Ibu, masalah apapun yang kau hadapi, yang Tuhan izinkan. Mungkin kau saat ini, Bapak Ibu, kau mengalami sakit penyakit, mungkin cancer, Bapak Ibu. Mungkin dokter sudah memvonis hidupmu cuma 3 bulan, 4 bulan. Rasanya engkau sudah berputus asa. Rasanya sudah tidak ada pengharapan. Percaya Bapak Ibu, siang hari ini, di dalam Tuhan masih ada pengharapan, Bapak Ibu. Bagi manusia mustahil. Tapi percaya siang hari ini, jangan tinggalkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Engkau terus beriman kepada Tuhan. Terus percaya kepada janji Tuhan seperti Abraham.
sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, sekalipun itu mustahil, Bapak Ibu. Tapi Abraham imannya tidak menjadi goyah. Bahkan dia terus percaya, mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, terus percaya kepada janji Tuhan. Dan Abraham terima janji Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, siang hari ini, kita terus Bapak Ibu, untuk terus bisa mempunyai pengharapan kepada Tuhan. Kita harus terus beriman, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Bukan cuma percaya Bapak Ibu, tapi mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, Bapak Ibu. Inilah yang menjadi isi hati Tuhan. Waktu dia datang kedua kali di dunia ini, firman Tuhan katakan, adakah iman di bumi? Siang hari ini, Tuhan cari Bapak Ibu, apakah engkau masih punya iman kepada Tuhan? Apakah siang hari ini engkau merasa takut, engkau lelah, engkau capek? Rasanya engkau putus asa. Kebenaran firman Tuhan siang hari ini mengingatkan setiap kita, Bapak Ibu. Jangan pernah kita menyerah, jangan pernah kita takut. Mungkin di dunia ini tidak ada jalan keluar, rasanya tidak ada harapan. Tapi percaya siang hari ini, waktu engkau tetap beriman kepada Tuhan, di situ masih ada mujizat, di situ masih ada kasih karunia. Sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, sesuatu yang tidak bisa menjadi bisa. Semua yang tertutup siang hari ini, waktu engkau punya iman kepada Tuhan, Tuhan akan bukakan Bapak Ibu. Semua yang sakit akan disembuhkan. Saya mengalami jalan buntu, akan Tuhan berikan jalan keluar. Semuanya tidak mungkin waktu engkau punya iman kepada Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Semuanya menjadi mungkin di dalam Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, kita harus terus berespon benar. Bahwa proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, itu mendatangkan kebaikan Bapak Ibu. Proses krisis yang Tuhan izinkan, supaya hidup kita menjadi lebih baik Bapak Ibu. Proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, supaya hidup kita menjadi orang-orang yang kuat Bapak Ibu. Berapa banyak Bapak Ibu, seringkali kita menjadi orang yang lemah. Kita hidup dalam zona nyaman. Seringkali kita menyerah Bapak Ibu. Tapi percaya Bapak Ibu, waktu kau berespon benar, bahwa proses yang Tuhan izinkan itu mendatangkan kebaikan. Itu proses yang Tuhan izinkan membuat kita baik, membuat kita sempurna, bahkan membuat kita orang-orang yang kuat, menjadi orang-orang yang tahan uji. Dan kami percaya, Bapak Ibu, waktu kau lakukan yang ketiga Bapak Ibu, yaitu never give up. Jangan pernah menyerah siang hari ini Bapak Ibu. Amsal 24:16 katakan, 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Percaya kepada kebenaran firman Tuhan siang hari ini Bapak Ibu. Sekalipun kau jatuh Bapak Ibu, sekalipun mungkin kau lemah, sekalipun kau siang hari ini nggak punya pengharapan, percaya, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan orang benar. Dia akan menyertai kita senantiasa. Bahkan Tuhan berikan pertolongan siang hari ini. Supaya engkau tetap beriman kepada Tuhan. Engkau terus percaya, berespon benar. Bahwa proses yang Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Dan kita percaya, dan tidak akan pernah menyerah di dalam Tuhan. Kita terus mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, siang hari ini, bahwa di dalam Tuhan masih ada pengharapan. Jalan Tuhan penuh pengharapan. Di dalam Tuhan masih ada jalan keluar. Di dalam Tuhan masih ada mujizat. Di dalam Tuhan masih ada kasih karunia. Puji Tuhan Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk siang hari ini. Kami berdoa, kami sepakat untuk pemirsa Smart People di seluruh Indonesia. Mungkin siang hari ini Bapak Ibu, engkau rasanya sudah capek lelah. Rasanya engkau berputus asa. Rasanya engkau sudah tidak punya harapan lagi. Tapi percaya Bapak Ibu, siang hari ini, kebenaran firman Tuhan, bahwa jalan Tuhan adalah jalan yang penuh harapan. Mari siang hari ini Bapak Ibu, engkau terus beriman kepada Tuhan. Terus mempercayakan hidupmu, setiap permasalahanmu kepada Tuhan. Terus percaya kepada Tuhan. Sekalipun tidak ada dasar berharap, sekalipun mungkin itu tidak mungkin, sekalipun itu mustahil, tapi percaya di dalam Tuhan masih ada jalan keluar, di dalam Tuhan masih ada pengharapan. Dan kau terus berespon benar, dan percaya siang hari ini Bapak Ibu, bahwa setiap proses yang Tuhan izinkan, setiap krisis yang Tuhan izinkan, itu adalah untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Setiap proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, membuat kita menjadi orang-orang kuat,
menjadikan kita menjadi orang-orang yang tahan uji, menjadikan kita orang-orang yang luar biasa, menjadi orang-orang yang excellent, 20 kali lipat, 30 kali lipat, lebih hebat dari orang-orang dunia. Dan Tuhan ingatkan kita siang hari ini, jangan pernah menyerah. Percaya, sekalipun orang benar jatuh 7 kali, kita akan bangkit kembali. Bersama Tuhan, pasti bisa. Bersama Tuhan, ada jalan keluar. Bersama Tuhan, tidak ada yang sukar. Bersama Tuhan, masih ada mujizat, masih ada kasih karunia, masih ada anugerah yang Tuhan berikan siang hari ini. Terima kasih Bapak, kami sepakat berdoa, setiap kami yang sakit Tuhan sembuhkan, setiap kami yang mengalami jalan buntu Tuhan berikan jalan keluar, setiap kami yang mengalami duka cita, memberikan sukacita yang dari Tuhan. Kiranya berkat Abraham, Ishak dan Yakub memberkati hidupmu mulai sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus berkati.